lumayan, paling tinggi dulu 300. Kolesterolnya. Ya, kolesterol. 300 ya Pak? Iya. Waduh, itu tahun berapa Pak kira-kira? Saat usia 35 tahunan, Usia 35 saat itu. Ya. Sekarang usia Bapak sudah 53. balik nih. Apakah ada yang dirasakan sama tubuh Bapak? Ya, bagian belakang kenceng ya, kenceng gitu. Kaki tangan kebas, kesemutan gitu. Awalnya kolesterol Bapak itu dari makan makanan yang tidak terkontrol begitu Pak? Ya betul, makan yang enak-enak, bersantan gitu kan. Makanan bersantan. Berlemak, lupa olahraga, tidur juga mungkin mepet-mepet gitu. Bapak tahu nggak kalau kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan komplikasi? Bapak sadar hal itu? Sadar, sangat sadar. Karena kita juga sering lihat kasus-kasus gitu ya. Ada yang stroke, penyakit berat lah gitu ya. Awalnya mungkin dari kolesterol. Apa Bapak pernah mengalami hal itu? Komplikasi seperti yang tadi disebutkan? Alhamdulillah belum. Cuman yang paling parah saya itu cuman sudden death ya. Mungkin Sudden stroke ya, stroke ringan pagi-pagi kuping saya ketutup gitu. Ya saya pergi ke THT, diperiksa telinga dan sebagainya sebetulnya bersih, cuman akhirnya periksa darah. Nah, itu kolesterol sama pengendapan darah. Jadi selesai Bapak memeriksakan diri, upaya apa yang Bapak lakukan untuk menyelamatkan hidup Bapak? Ya, yang pertama saya harus merubah pola hidup. Jadi makanan yang enak-enak itu sudah mulai dikurangi. Kemudian mencoba lagi untuk melakukan olahraga. Oke. Itu. Tapi dua hal ini juga dengan kesibukan kegiatan kita kadang-kadang ya susah lah gitu ya. Sampai suatu saat saya melihat alat yang bisa membantu untuk mengatasi masalah kolesterol dan pengendapan darah. Jadi ini adalah upaya Bapak, ikhtiar Bapak salah satunya selain mengubah pola hidup, juga Bapak menggunakan alat yang bisa membantu kolesterol Bapak, semacam itu? Iya betul, karena saya perhatikan benar seperti apa teknologinya gitu kan. Kebetulan saya engineer, jadi saya juga tidak percaya begitu saja, tapi saya lihat propertiesnya seperti apa, spesifikasi, saya timbul rasa yakin, ya sudah gitu loh. Menurut saya logis sekali gitu ya, jadi dengan panjang gelombang tertentu bahwa si laser ini bisa mentreatment darah kita gitu, itu masuk akal. Dengan teknologi laser ini bisa memperbaiki kualitas darah kita. Seberapa burukkah kondisi dengan kolesterol tinggi itu mengganggu atau menghambat pekerjaan Bapak? Sangat mengganggu karena kita merasakan misalnya pusing sekali gitu kan, susah untuk fokus, konsentrasi, itu susah. Kadang-kadang juga bisa ngantuk gitu. Bapak ketika mengecek kolesterolnya memang tinggi, dicek juga tekanan darahnya dong Pak? Ngecek kira-kira kalau nggak antara 130-140. Oh gitu. Bang Paidon, 130-140 kira-kira itu kondisi seperti apa dengan kolesterol 300? Iya, itu termasuk Sebetulnya, tinggi apa enggak nih Bang? Itu sebetulnya udah mulai naik ya kan. Waktu itu kan usianya 35. Dan memang sampai usia berapa saja tensi kita harusnya 120/80. Penyebab dari gula darah yang tinggi, hipertensi dan kolesterol itu ada satu penyebab yang sama. Ya, itu banyak makan yang bergula. Ketika orang konsumsi yang bergula berlebihan, gula dalam teh manis, gula dalam kopi, dalam minuman kemasan, dalam sambal, dalam lain-lain, itu harusnya dipakai sama badan kita. Kalau misalnya nggak dipakai, disimpan di otot. Kalau misalnya kelebihan akan simpan di liver. Nah, kalau terus-menerus liver kita akan berlemak. Ketika liver kita berlemak, kemampuan buat mengontrol kolesterol dalam darah itu turun. Jadi kolesterol kita berlebih. Satu. Gula yang sama itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah, tekanan darah naik. Nah, itu sebab tadi ketika kita berbicara teknologi laser, kita bisa dapat banyak manfaat tadi tuh. Untuk tekanan darah bisa. Kok bisa? Ya karena teknologi laser membantu merangsang produksi oksida nitrat. Sehingga ketika dirangsang, pembuluh darahnya terbuka, tekanan darah kita bisa berkurang. Tidak instan. Kita butuh waktu. Ketika dipakai rutin sehari 2 kali, seiring dengan berjalan waktu, nanti tekanan darah kita bisa terbantu turun. Kedua, kemampuan dia mengurai gumpalan di dalam darah, agregasi trombosit namanya. Ketika terurai, maka kolesterol pun terbebas, bisa dipakai oleh tubuh kita. Gula darah bisa dipakai oleh tubuh kita. Makanya nanti dampak positif yang didapat dari penggunaan teknologi laser adalah kolesterol kita bisa turun, gula darah kita bisa turun. Nah, ketika kolesterol kita turun dalam arti terpakai, yang terjadi adalah fungsi kolesterol dalam tubuh kita itu optimal. Nah, kemudian apalagi ketika kita pakai, dia merangsang yang namanya mitokondria di dalam sel.
Nah, mitokondria dalam sel ini ketika dirangsang oleh teknologi laser berfungsi untuk memproduksi energi lebih banyak. Itu makanya tubuh menjadi lebih segar. Ya, jadi ketika orang pakai lebih teratur ya, Pak Dwi berasa ya, badannya lebih segar, kemudian tapi lucunya nanti waktu badan lebih segar tapi waktunya tidur malam tidurnya lebih lelap. Coba betul nggak tuh? Lebih berkualitas gitu Lebih tidurnya berkualitas. ya. Pemirsa, terkadang kita disibukkan dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, sehingga sulit bagi kita untuk menjalani pola hidup yang sehat. Namun ini tetap harus diusahakan ya, dan kita juga bisa melengkapi kesehatan kita dengan memanfaatkan teknologi. Toh teknologi juga memang dihadirkan untuk memudahkan hidup kita, seperti teknologi laser dalam dunia kesehatan. Teknologi laser ini kan sudah melewati penelitian puluhan tahun dan juga sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita. Dan sekarang untuk kita bisa menikmati teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri saja. Ini namanya adalah dokter laser. Alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang menggunakan teknologi low level laser dengan panjang gelombang 650 nanometer yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga.